Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan Islam wa tahiyatan mubaraka bisalam. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sesuai dengan tradisi saya, kebiasaan saya ketika ngajar, yaitu saya akan berbicara di depan antum mungkin 3 menit 4 menit ya, 3 menit 4 menit pakai bahasa Arab, terus antum catat mufradatul muhimmah atau nuqtatun muhimmah fi tilkal mufradat, seperti itu. Catat mufradat yang penting. Terus di akhir tanyain ke anak Ustadz, bahasa Arabnya ini apa gitu. Bahasa Arabnya ini apa gitu kan. Oke. Catat mufradat penting yang telah ana lontarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qad ijtama'na wa kadzalika taka'na wa ihtafalna nahnu fi hadhihi al-buq'ah asy-syarifah la li ajli syai' illa litadqiq la li ajli syai' illa litta'mik la li ajli syai' illa litarkis fi ta'allum hadhihi al-lughati asy-syarifah musamma bi lughati al-arabiyyah wa nahnu najtahid fi kulli wajhin wa nahnu natahammas fi kulli wajhin wa nahnu nakun syuja'an fi kulli wajhin illa nahnu namlik niyatan hasanatan illa nahnu namlik niyatan thayyibatan illa nahnu namlik niyatan ra'i'atan fi ta'mik fi tadqiq ala hadhihi lughati syarifah. Faya ibadallah, na'rif wa na'lam annana nanta'ish fi ta'allum lughati syarifah hadhihi la li'ajli syai' illa li fahmi ala kutubil islamiyah illa li fahmi ala Qur'anil Karim illa li fahmi ala nususi al-islamiyah illa li fahmi ala nususil arabiyyah. Na'rif wa na'lam ya ikhwani anna kulla kutubin allati tata'allaq bi anna kulla kutubin allati tata'allaq bi al-islamiyah maktubun bi lughatil arabiyyah maktubun bi nususil islamiyah maktubun bi nususil arabiyyah. Idza antum la tafhamuna syai'an aslan wa battatan ya ikhwani fala tafhamun fala tastati'un an taqra'u wa kadzalika tabhasun an tilkal mushkilati allati tata'allaq bi tilkal kutub khassa fi Qur'anil Karim. Ya ikhwani fillah, antum jami'an turiduna an tafhamu wa kadzalika turiduna an ta'malu ala ma kana fi Qur'anil Karim walakinnakum la tafhamuna syai'an fahadhihi khusarah lakum. لذلك من الآن اجتهاد وكذلك تحمسوا في تعلم اللغة العربية كي أنتم جميعا تكونوا ناجحا في كل وجه وتستطيعون أن تفهموا على تلك النصوص وكذلك على تلك المفهوم اللغة العربية خاصة. لذلك من الآن هذه كلها يقودنا ويربطنا على صحة رؤيتنا أن اللغة العربية مهمة جدا شديدا 100%. هكذا يا إخواني. وذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعلموا العربية وعلموها الناس. وكذلك قال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم. وكذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون. والمجموع من هذه الأدلة نستدل على أن هذه اللغة الشريفة من الأهمية بمكان. انتعشوا وتحمسوا اجتهدوا وكذلك تركزوا في كل وجه
من العلوم العربية. شكرا جزيلا. يمكن هذا مني ما استطعت أن ألقي أمامكم جميعا. إذا هناك الأخطاء مني أعتذركم بألف ألف 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 اعتذار على ما وقع علي من النقائص أو الهفوات. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, apa-apa yang telah antum catat, dari mufradat tanyakan ke anak yang tidak paham. Siapa yang mau bertanya? Oke. Paham. Oh, gak ada yang nanya. Ustaz, Ya, langsung siapa tadi? Ya, Anak. Ustazah Ade, terus tanyakan apa mufradatnya. Naqais, bermakna naqais ya Ustaz. Naqais itu adalah naqaisun, banyak kekurangan. Naqaisun banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Nusus tadi apa ya Ustaz? Nusus. Nasun gini. Nasun itu adalah, kalau di dalam bahasa Inggris tuh plural, tahu gak Ustazah? Kurang tahu. Mufrad jamak tahu gak? Mufrad jamak tahu gak? Kalau yang bahasa Arab insya Allah tahu Ustaz. Oh, ternyata antum lebih ke ilmu agama. Sip, bagus. Soalnya teman-teman sekarang lebih paham ketika anak kaitkan dengan bahasa Inggris gitu. Kenapa Ustaz? Berarti nasun itu mufradnya, nususun itu jamaknya. Berarti nasun itu satu teks, berarti nususun banyak teks. Nususun berarti jamak ya? Iya, jamak. Jamak. Seperti itu. Naam. Ada lagi yang ditanyakan, Syukran teman? Ustaz. La syukra 'alal wajib. Apa artinya Namli? Ana mau lihat yang nggak ngidupkan mikrofon. Ana mau keluarkan nih. Mana Amalia Mila nih? Siapa nih? Mau Ana keluarkan sama Nimelia. Nurmala Safitri juga. Ayo lah teman-teman. Antum nih ketika antum dikeluarkan sama Ana nanti nangis gitu. Nanti ngambek. Nanti saat ikutan. Awas antum. Ayo, siapa lagi yang nanya? Ayo siapa? Ana mau tanya, penasaran. Tafadhol. Waktu ya. Mufti Ustaz. Gimana cara Antum niru Fatima, tak kirain Fatima yang duduk di kursi itu. Ya kan kita janjian Ustaz. Oh iya, Ana gak tahu caranya. Gimana nih? Sik. Ana gak tahu nih, gak ada tanda-tanda di sini background gitu, gak ada di Zoom Ana. Sama di HP Ana juga Ustaz. Kayaknya HP kita kentang. Gak ada juga di HP antum. Gak ada. Cuman Berarti laptop antum doang. pakai laptop. Iya Ustaz. Walah, laptop Ana jelek. Itu HP-nya Realme gak, Ustaz? Kok tahu? Realme emang nggak ada fitur itu, Ustaz. Walah. Punya Zoom sama enggak? Di situ punya Zoom. Ya udah Ana beli HP besok. Beli iPhone. Amin. Ya Allah. Nah, kalau Amin, ya secara Allah. iPhone ada tuh, Ustaz, fitur buat ganti background itu ada. Seperti itu. iPhone tuh enak, tapi minusnya tuh baterainya cepat habis. Iya, bener banget, Ustaz. Allah. Oh ya, ukhti Askia. Ya Allah, akhi Askia. Yang waktu Ustaz bilang summa amirul mukminin tuh artinya apa Ustaz? Amirun itu adalah pemimpin. Amir, berarti orang yang namanya Amir, teman antum namanya Amir itu pemimpin. Berarti dia kalau sekelas sama Askia jadikan ketua kelas. Nah, gitu. Amir itu pemimpin. Amirul Mukminin pemimpin orang-orang mukmin. Berarti Sayyidina Umar pimpinan orang-orang mukmin, seperti itu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin gitu.
Nantilah ketika Zoom lagi sama Ana, nanti Ana pakai laptop atau pakai HP yang bukan Realme ya, biar Ana bisa SpongeBob. Minta sama Ustadz Ali, Ustadz. Minta hadiah sama Ustadz Ali, Ustadz. Minta hadiah? Iya, hadiahnya HP, Ustadz. Oh, Ana mau minta ke Habib Alwi aja. Anak sok dekat sama Habib Alwi ya. Dibilang dekat, Ana pernah ketemu teman-teman. Dibilang dekat, Ana pernah ketemu. Dibilang nyapa, Ana pernah nyapa. Dia pernah nyapa. Tapi itu hanya satu kali. Waktu Ana diajak ke Jakarta. Makanya kalau antum pengen ketemu Habib Alwi, dekati Ustadz Ali. Kalau antum sudah dekat sama Ustadz Ali, maka antum akan diajak-ajak jalan-jalan. Jalan-jalannya Ustadz Ali kemana? Ke Ustadz Oki, ke Habib Alwi. Ke rumahnya lagi. Rumahnya Ustadz Oki, rumahnya Habib Alwi. Siapa gak yang nggak mau ke rumahnya Habib Alwi? Ana sih fan bukan Habib Alwi ya. Kan kita punya fan masing-masing kan ya. Kita kan punya fan masing-masing kan ya. Antum Habib Alwi. Ana tuh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, itu fan Ana. Ya, fan Ana tuh tahu gak Habib Hanif mantunya Habib Rizik? Ya, Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Rizik itu punya mantu, namanya Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa saya bisa fan ke Habib Hanif? Karena beliau ketika muda, debater, wah bahasa Arabnya luar biasa, sampai tingkat internasional. Debat bahasa Arab yang ada di Qatar, juara 1 Indonesia. Bayangin loh, orang Arab kalah sama orang Indonesia, padahal debat bahasa Arab. Bayangin loh, ya, debat bahasa Arab yang menang Indonesia. Gak masuk akal. Sama saja orang Indonesia mengadakan debat Indonesia tingkat internasional. Kalau orang Indonesia kalah, malulah bahasa sendiri. Gitu. Debat bahasa Arab, orang Indonesia juara 1. Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Pidato bahasa Arab juara 1 juga beliau. Ana ngefan ke beliau gara-gara dia wow banget bahasa Arabnya gitu. Dan asri banget mufradatnya. Asri itu modern banget mufradatnya. Ngefan ana ke beliau sampai sekarang. Cara ceramahnya ana kadang ngendero beliau. Siap tidak kita gitu kan gitu kan Habib Hanif kan, siap tidak kita berjuang jihad demi Islam gitu. Tapi saya bukan FPI ya, awas. Ustaz nih FPI enggak. Ana nih Islam. Enggak tahu apa benderanya. Islam, intinya Islam. Masuk surga bareng-bareng lah, Islam intinya. Ya, jangan ada NU Muhammadiyah apa, Islam intinya, saya Islam. Ya, jadi saya ngefannya kepada Habib Hanif seperti itu. Karena beliau tuh Masya Allah banget. Wah, Masya Allah. Cara dakwahnya saya meniru Habib Hanif. Cara ngajar saya meniru kata-kata Habib Hanif, kadang seperti itu. Itu fan Ana. Habib Alwi ya, saya mengagungkan beliau karena beliau tuh Habib yang perlu diagungkan. Memang bangsa Habaib itu perlu dimuliakan karena keturunan Rasulullah gitu aja. Kalau Habib Alwi biasa aja. Yang penting saya takdim gitu aja. Saya takdim ke beliau. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan bahasa Arab gitu, sedikit aja cerita tentang fans. Jadi Ustadz ketika ketemu Habib Alwi biasa aja sih, biasa aja. Paling ketika Fatimah ketemu Habib Alwi luar biasa Ustadz gitu. Pingsan Fatimah. Oke. Ana lihat video Ustadz ngomong sama beliau di IG Takalam. Seperti itu. Ayo bahasa Arab dulu, belajar dulu. Nanti kita cerita Habib Alwi. Dia tuh orangnya teman-teman, ke siapapun dia gak gampang akrab teman-teman ya. Habib Alwi itu gak gampang akrab. Meskipun teman dekat sekalipun dia gak gampang akrab. Dia orangnya dingin banget ya. Ke Ustadz Ali aja. Ustadz Ali itu gurunya loh, gurunya Habib Alwi. Ke Ustadz Ali aja, Habib Alwi itu gak guyon, dingin. Ke siapapun orangnya beliau itu dingin. Dingin banget sikapnya. Ana ingin bertanya Mafradul Ustaz, tafadhol. Iya, nama Ustaz Sukron. Makna batatan Ustaz. Batatan. Ya, Batatan itu sama sekali. Gitu. batatan. Sama sekali. Berarti saya tidak makan sama sekali. La akul batatan. La akul ruzzah batatan. Saya tidak makan nasi sama sekali. La akul ruzzah batatan. Nah, Ustaz. Kalau ini Ustaz, sanas tadillu. Istadalla yastadillu, memberikan dalil. Memberikan dalil. Wakoa itu terjadi ya Ustaz?
Waqa'a yaqa'u itu terjadi. Ya. Nah, Ustaz Sukron. La syukra 'alal wajib. Ini kayaknya Ana banyak kenal deh. Kayaknya yang belajar sama Ana kemarin deh. Siti Sa'adah, Maisari. Oh, antum ternyata. Lanjut kelas lanjutan. Oke. Ini saya Samsi Nur Hayati. Antum bukan 2 kali gak sih antum belajar di sini? Enggak ya? Di kelas lanjutan enggak? Ya, masuk kelanjutan. Enggak, sebelumnya enggak kelas lanjutan. Kelas yang 1. Kelas Sebelum apa? lanjutan. Kelas A, B, C. Kelas Dulu. A. Oh, berarti bukan. Soalnya ya mirip paling. Ada yang mirip sama antum. Orangnya tuh ketika Ibarah Qasirah 1, ketika Ana Farhan, Ana apa gitu kan tugasnya yang dulu. Dia tuh apa ya? Bang Ustaz mau bertanya, artinya kalau mau bertanya, yang pertama hidupkan mikrofon, yang kedua tuh hidupkan kamera. Ya, Ana gak nerima pertanyaan dari kolom komentar. Oke. Ini Siva siapa antum? Siva Surabaya gak sih? Sifat Safinatun, Ustaz. Siva Safinatun. Siapa Siva Safinatun? Bukan Siva Surabaya. Anak kenalnya Siva Surabaya. Bukan dari Surabaya antum. Bukan, Ustaz. Oke. Berarti banyak yang namanya Siva. Oke, yang mau bertanya mufradat. Saya kalau gak ada tanya mufradat kita ke materi loh. Ana Ustaz. Tafadhol. Artinya la li ajli syai artinya apa Ustaz? La li ajli syai apa ya? Seperti ini contohnya. Tidak ada lain seperti itu. Tidak ada lain seperti gini. Kita tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada tujuan lain kecuali la li ajli syai seperti itu. La li ajli syai. Natullah la li ajli syai illa gitu. Kecuali seperti itu. La li ajli syai. Tidak ada tujuan lain. Kalau natahammas Ustaz? Tahammasu itu artinya spirit, power, semangat. Syukran Ustaz. Spirit atau semangat. Soraya, antum 2 kali gak sih belajar di sini Soraya? Di kelas lanjutan. Antum pertama kali kelas lanjutan atau 2 kali sekarang? Pertama kali. Pertama kali. Tapi Al-Ghifari ini udah 2 kali di kelas lanjutan. Bagus antum. Al-Ghifari. Ustadz Lim nih, Masya Allah. Ustadz Inten Fajriyatuha, Nurmala, Nima Elia. Kalau anak gak sabaran, antum anak beneran antum ya. Anak gak pilih siapapun di sini. Ya, meskipun dekat sama anak kick beneran loh. Antum gak tahu nekatnya. Iya, tafadhol Ustaz. Ya, tidak rokum, Ustaz. Mana Ustaz? Gimana? Tidak rokum. Ya, Tidak rokum pakai ain. Dalnya dal yang ada titik. Ya, tadiru itu mananya minta maaf. Oh, meminta maaf. Meminta maaf ya, Ustaz. Iya, meminta maaf. Berarti saya bilang a'tadirukum bi alfin i'tidar. Saya minta maaf ribuan maaf. Minta ampun samudra ampun gitu kan kalau MC. Ya, tidak rokum. A'tadirukum. Oh, A'tadirukum. A'tadirukum. Berarti tadiru. Mau nanya dong, Ustaz. Tafadhol. Ini yang kelas lanjutan kemarin siapa ya? Karena siapa lagi sih? Oh, saya nggak ada kenal. Ada nggak di sini? Saya. Gimana? Oh, Al-Ghifari ya. Mana Ustaz?
Ah iya, Masya Allah. Taifikum Hafiz. Kaifa halukum Hafiz? Alhamdulillah bikhair. Iya. Tamam Ustazah. Bagi Fari juga ya. Iya, iya, iya. Sekelas sama Ana juga kayaknya. Iya, ya. Nyandui orangnya. Kayak nggak kenal. Kecuali Ustaz Fahmi. Arab tuh jiddan. Nah, Ustaz Fahmi. Stamir. Reuni lagi ya, reunian di sini ya. Nggak cuma mempinan Dewi gitu loh, Ustaz. Ya, la ba'sa, ma fil mushkilah, laisa hunakal mushkilah. Oke, langsung ke anu ya, langsung gini. Saya harap gini. Saya harap selama 7 menit atau 6 menit gini, dengarkan semuanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan 1 detik aja. Ini penting banget. Teman-teman. Waduh, saya mute dulu ya. Nah, teman-teman jangan ada lewatkan 1 detik aja, jangan ada dilewatkan. Teman-teman di sini, saya harapkan semuanya menonton pidato saya ya, yang akan saya kirimkan sebentar lagi. Berarti saya kasih waktu antum menonton video pidato saya selama ya 5 menit lah, berarti jam 19 lebih 3 menit atau lebih 2 menit kita akan mulai lagi. Meskipun nggak sampai selesai nggak apa-apa, intinya nonton pidato saya biar ada pandangan, oh pidato seperti ini, oh logatnya seperti ini, seperti itu. Nonton pidato saya. Sebentar lagi. Jadi semuanya matikan kamera sama mikrofon, nggak apa-apa. Sebentar lagi kalau Ana udah kirim ke grup. Saya kirim ke grup. Saya kirim ke grup. Nah, berarti dari sekarang lihat pidato saya. 3, 2, 1, tafadhol.
Tes 1-2 teman-teman, 1-2 tes. Apakah suara pidato di share screen jelas? Gak jelas ya. Oke, lanjut. Uhti Fatimah jelas share screen. Suara pidatonya jelas. Tidak ada suaranya, Ustaz. Afwan Ustaz, nggak ada suaranya. Oke. Oke, semuanya hidupkan kamera. Semuanya hidupkan kamera. Oke. Al-Ghifari, antum kan 2 kali ikut kelas lanjutan ya. Dulu ikut kan ya? Saya baru sekali Ustaz, baru kali ini. Lah, sebelumnya antum Baru enggak sekali Ustaz. Oh, anak ingatnya antum ikut kelas Sebelumnya saya lanjutan. ikut kelas. Enggak, sebelumnya saya ikut yang pertama tuh, yang kelas A, kelas B, kelas C itu. Kalau yang lanjutan Oke. baru. Zaki ini 2 kali ya? Yang bulan September ikut. Oh, bulan September ikut kelas lanjutan ya? Zaki bulan September ikut kelas lanjutan. Iya Ustaz. Berarti 2 kalinya sekarang. Gak pernah Ana suruh untuk ngafalin pidato. Pernah. Masih ada file pidatonya. Udah kehapus. Lupa Ustaz. Aduh. Coba Ana cek di grup. Kuota Ana tinggal sedikit. Ana isi langsung. Kasihan banget. Tunggu teman-teman. Lanjutan. Masa Ana nggak pernah ngasih file. Ya albinadak. Ahmaltuka hina min madinati Jakarta lakin zalat al-faida minha. Ahmaltuka hina min Banyuwangi Maruba
lakin ma ziltu ana majnunan dabula hayati lam ash'ur alal mahabbati. Waduh, mungkin besok anak kirim ya teksnya ya. Gini teman-teman, sebenarnya kemarin itu Ana punya filenya. Pidato bahasa Arab yang antum lihat tadi itu ada tulisannya gitu di Word, Microsoft Word gitu. Tapi tidak ada harokatnya. Yang sudah mengharokati itu Ulfi. Nanti Ana tuh chat Ulfi untuk ngasih ke antum seperti itu. Besok lah kita apa ya? Besok kita mulai tugasnya seperti itu. Kalau bisa antum yang semangat orangnya, saya yakin di sini yang semangat bisa dikatakan apa yang semangat di sini terserah ya, Ana bilang meremehkan antum atau enggak. Tapi kalau antum memang benar-benar semangat, buktikan sama Ana. Pidato yang Ana kasih tadi itu ditulis dan diharokati, bisa gak? Nima Elia, bisa gak antum itu menulis pidato yang Ana kasih videonya tadi? Minimal lah antum itu menulis 3 paragraf dan dihafalkan. Gak usah semua pidatonya. Kalau semua pidatonya antum ya, jadi pusing antum nanti. Ya, jadi 3 paragraf bisa gak? Sambil Ana minta ke Ulfi, ya gitu. Dan gak semuanya Ulfi tuh benar tulisannya, ada yang banyak yang salah. Jadi alangkah lebih baiknya antum tuh tulis pidatonya 3 paragraf. Ya 3 paragraf. Ya 3 paragraf lumayan dah. Atau ya 3 paragraf aja, 3 paragraf. Seperti itu. Ya, yang penting pembuka sama penutup kan Ustaz. Seperti ini. Pembuka kan alhamdulillah, apa hamdalillah malikil mulkil jalil gitu. Al-munazza 'anil nadi wal adiri wal adil, al-mun'im biqabulil kulil, al-mutakarrim bi ata'il jazil, taqaddasa amma yaqulu ahlut ta'til. Itu pembukaannya. Pembahasannya ngambil yang simpel-simpel aja. Atau kayak gini pembahasannya. Cari kata-kata, tulis cari kata-kata innal Islam ayyuhal ikhwah. I'lamu ayyuhal ashab annal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariba. Bada'a min Makkatal Mukarramati dha'ifa. Thumma dhahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muhajira. ولم يكن له صاحب إلا أبو بكر مصاحبا مفارقا أحلهما إلى الله متوكلا وبعد وصولهما إلى المدينة لم يجد شيئا سوى المرحبين من الأنصارين متلألئا ومن ثم الأماكن بالدين منتشرة بعد طول سفر أصبح الدين قويا. Sampai situ aja. أصبح الدين قويا. Tulis dari i'lamu ayyuhal ashab sampai asbahad dinu qawiyya, sampai itu aja. Terus paragraf ketiga itu di akhir. Wa fil khitami wa fil akhir aqulu lakum bilisanin arabiyyil masir. Seperti itu. Kata-katanya seperti itu sampai selesai. Itu dikit. Jadi pembukaan sama i'lamu ayyuhal ashab annal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba. Sampai ini sampai asbahad dinu qawiyya. Ini tulis sampai asbahad dinu qawiyya. Ini paragraf kedua. Dari i'lamu ayyuhal ashab sampai asbahad dinu qawiyya. Yang terakhir, paragraf terakhir, wa fil khitami wa fil akhir aqulu lakum bilisanin arabiyyil masir antamassaku bihadad dinil abir wa iyyakum mutafarriqati bainal muslimi wa tahjir. وكونوا مع المسلمين إخوانا بالمشي والمسير بل كونوا كالجسد الواحد كما أمر به النبي البشير فهذه مقالة القليل بلا تكثير بأن اللبيب يفهم الكلام اليسير وإن رأيتم في الكلام الخطأ والإنكلاب أرجو منكم العفو من اللباب لكوني فعلت ذلك مستعينا بالملك الوهاب وملتمسا منه التوفيق والصواب وعسى أن تكون مقالتي تذكرة لي وللأحباب وأن ينفعني بها والأصحاب
fallahul karim mutawallil asbab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum ya ulil albab. Seperti itu. Kalau antum tulis semuanya, antum nanti pusing nanti. Itu banyak setelah paragraf kedua tuh banyak, tapi jangan ditulis. Intinya paragraf keduanya seperti itu tadi, Ana sudah jelaskan. Paragraf terakhir itu tadi, wa fil khitam wa fil akhir sampai selesai. Itu aja. Ana kasih waktu Senin depan 1 minggu. Ana gak mau tahu. Ngafalin 1 minggu. Ya. Ana gak mau tahu. Tidak ada alasan saya gak hafal, saya sibuk, saya gak ada waktu, saya acara, saya sakit, tidak ada alasan. Harus sama. Kalau bisa harus sama. Ustadz bisa Ya, diulang harus sama, yang tadi? harus sama. Ya, apa? Bisa diulang Ustadz yang tadi? Bisa diulang. Oke. Gak apa. Yang pertama itu muqaddimah. Seperti ihtirami bi kalami wa ta'dimi bi lisani. Aqulu fi bidayati kalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muqaddimahnya. Hamdan lillah malikil mulkil jalil. Seperti itu. Sampai ini muqaddimahnya. Dari hamdan lillah terakhir kalimatnya tuh wa ala ali wajadtu qudra ali ala tawfil. Itu kalimat terakhirnya. Wa ala ali wajadtu qudra ali ala tawfil. Wa ala ali wajadtu qudra ali ala tawfil. Itu paragraf pertama. Wajadtu qudra ali ala tawfil. Nah, yang kedua itu kan wajadtu qudra ali ala tawfil. Yang kedua dari alamu ayyuhal ashab annal islam gitu kan, bada gariba. I'lamu ayyuhal ashab annal islam. Latihan menulis juga teman-teman. Anda pengen tahu antum tuh ngafalkan banyak salahnya atau enggak. Berarti kalau banyak salahnya berarti tulisan antum enggak paham dengan tulisan sendiri, seperti itu. I'lamu ayyuhal ashab annal islam sampai asbahad dinu qawiyya. Itu paragraf kedua. Sampai asbahad dinu qawiyya. Asbahad dinu qawiyya. Yang terakhir dari wa fil khitami wa fil akhir. Wa fil khitami wa fil akhir sampai selesai. Itu udah selesai, sampai selesai. Wa fil khitami wa fil akhir aqulu lakum bilisanin arabiyyil masir, kan gitu kan, sampai selesai. Aduh ya Allah, afwan teman-teman, saya nggak bisa aduh ya Allah, nggak bisa duduk lama-lama soalnya seharian ngajar duduk berdiri gitu. Ngajar sambil kayak gini ya, gak apa-apa ya. Aduh. Gitu. Dari apa tadi yang saya bilang? Dari wafil khitami wafil akhir sampai selesai. Nanti saya praktekkan. Setelah ini saya praktekkan gimana logatnya, seperti itu ya. Gimana logatnya, gimana cara anunya ya gitu ya. Oke, antum Oke. Nurmala sama Yuli Rahayu nih
Anak Sumama kick ya. lagi di pondoknya Ustaz. Lagi ngaji katanya. Serius lagi ngaji? Iya Ustaz. Oke, anak maklumi kalau lagi ngaji. Alasan kuat itu. Kalau Yuli, kenapa dimatikan? Ini ada Siti Saada baru gabung. Kasih tahu dia ya teman-teman tugasnya ya. Oke. Ana praktekkan. Antum tiru logat ana gak apa-apa nanti ketika buat video. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtirami itu. Atau bidayatan qoblal bidayah gak apa-apa kalau antum hafal itu ya. Bidayatan qoblal bidayah gak apa-apa. Sumpamanya bidayatan qoblal bidayah. Ibtida'an qoblal ibtida'. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan azimah. Tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terserah antum assalamualaikumnya. Nah, biasanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah. Langsung muqaddimahnya. Ini video gak apa-apa muqaddimahnya. Biar antum tahu gitu. Ini video gak apa-apa muqaddimahnya. Video. Ya video. Ana video gitu. Biar antum tahu logat muqaddimahnya. Yuk. Video ya. 1, 2, 3. Hamdalillah malikil mulkil jalil al-munazzah 'anil nadhir wal 'adil al-mun'im biqabulil qalil al-mutakarrim bi'ita'il jazil taqaddasa amma yaqulu ahlu ta'til wahdi wujudi ila abyanis sabil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi yaqulu anhul kil wassalatu wassalamu ala Muhammadin as-sadiqin nabil wa ala Abi Bakrin kam min Abi Bakrin la yabghadahu illa ath-thaqil wa ala Umar wa fatlu Umar fatlun tawil wa ala Utsman wa kam li Utsman min fi'lin jamil wa ala Ali wajidtu qudra Ali ala taghfil amma ba'd. Gitu muqaddimahnya. Paragraf kedua. Terserah video atau enggak terserah. Yang penting muqaddimahnya udah. Paragraf kedua. I'lamu ayyuhal ashab anna al-islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba. Bada'a min Makkah al-mukarramati da'ifa. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا ولم يكن له صاحب إلا أبو بكر مصاحبا مفارقا أهلهما إلى الله متوكلا وبعد وصولهما إلى المدينة لم يجد شيئا سوى المرحبين من الأنصارين متلألئا ومن ثم سمى الأماكن بالدين منتشرا بعد طول سفر أصبح الدين قويا. Gitu. Paragraf kedua. Langsung loncat terakhir, menutup. Wa fil khitami wa fil akhir. Gini kalau logat apa? Kalau penutup. Wa fil khitami wa fil akhir aqulu lakum bilisanil arabiyyil masir. أن تمسكوا بهذا الدين العبير وإياكم والتفرقة بين المسلمين والتحجير. وكونوا مع المسلمين إخوانا بالمشي والمسير بل كونوا كالجسد الواحد كما أمر به النبي البشير. فهذه مقالة القليل بلا تكثير بأن اللبيب يفهم الكلام اليسير. وإن رأيتم في الكلام الخطأ والإنكلاب
arju minkumul afwa minal lubab likauni fa'altu dhalika musta'inan bil malikil wahhab wa multamisan minhu at-tawfiqa was-sawab wa asa an takuna maqalati tadhkiratan li wa lil ahbab wa ay yanfa'ani biha wal ashab fallahul karim mutawallil asbab summa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum ya ulil albab. Gak banyak teman-teman, soalnya dia loncat-loncat, dia antum ngafalin yang penting-pentingnya, bukan semuanya penting sih dalam pidato, tapi ya ngafalin yang singkat-singkat aja tuh, nggak apa-apa untuk latihan pidato aja gitu kan ya, seperti itu. Kapan lagi antum bisa pidato bahasa Arab ya kalau nggak sekarang gitu? Kapan lagi antum mempunyai kata-kata indah seperti itu kalau bukan sekarang? Kata pidato ana tuh indah banget, lain daripada pidato-pidato yang lain. Orang-orang yang berpidato bahasa Arab tuh hanya mengandalkan ya pidato aja gitu. Tapi ana tuh mengandalkan sastra di dalam pidato itu. Mengandalkan apa ya, kalau ilmu bahasa Indonesianya tuh ro gitu. Bersaja gitu. Seperti ro semuanya akhirannya. Wa fil khitami wa fil akhir, ro semuanya akhirnya. Aqulu lakum bilisanin arabiyyil masir an tamassaku bihadha ad-din al-abir wa iyyakum wat-tafarruqati bainal muslimin wat-tahjir wa kunu ma'al muslimina ikhwanan bil mashi wal masir wal kunu kal jasadil wahid kama amara bihi an-nabiyyul bashir fa hadhihi maqalatil qalil bila takfir bi anna al-labib yafhamul kalam al-yasir. Ini ba semuanya. Ini ba semuanya. Wa in ra'aitum fil kalamil khata'a wal inkilab arju minkumul afwa minal lubab likauni fa'altu dhalika musta'inan bil malikil wahhab wa multamisan minhu at-tawfiq was-sawab. Gitu. Gitu aja. Wa asa an takuna maqallati tadhkiratan li wa lil ahbab wa yanfa'ni biha wal ashab. Allahul karimul mutawallil asbab gitu. Ba semuanya. Seperti itu. Kapan lagi antum punya kata-kata indah di dalam bahasa Arab? Kalau hafal antum bagus itu. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang tugas ini. Tugasnya dikumpulkan Senin depan. Senin depan 1 minggu gitu. Gak banyak loh. Apa yang ditanyakan tentangnya? Tafadhol. Kalau misalkan pembukaannya agak sedikit berbeda, boleh nggak? Contohnya seperti apa? Pembukaannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti khotbah-khotbah biasa gitu, Ustaz. Ya enak banget antum ya. Pembukaannya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak boleh ya Film apa? muslimin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tuh, enak banget, jangan. Jangan. Iya, gak apa-apa, santai, Bro. Yoi. Ustaz mau tanya. Tafadhol. Tadi Ustaz kan ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Boleh ditambah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da, boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi takutnya nggak bersaja. Karena setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi yaqulu anhul kil. Itu dalam semua soalnya bersajanya. Wassalatu wassalam wa asyhadu anna Muhammadan itu kan untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammadnya ada ya, seperti gini. Wahdahu la syarikalah alladzi yaqulu anhul kil. Ini untuk Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinis sadiqin nabil. Itu dalam semua. Itu dalam semua. Seperti Nabil. Apa Nabil? Kursusan yang telah Ana buat. Ana buat kursusan sekarang teman-teman. Nama kursusnya Nabil. Nabil Arabic Center. Banyak yang belajar alhamdulillah. Nabil. Suka Ana sama kata Nabil. Nabil gitu. Lucu banget. Nabil. Oke. Yang ditanyakan lagi tentang apa gitu. Intinya sekarang gini, biar antum gak terkekang hitobah, intinya hitobah dihafalin, ditampilkan dengan bagus banget, logatnya bagus banget. Nanti masalah evaluasi nantilah ketika udah menampilkan hitobah. Ketika udah menampilkan hitobah seperti itu. Ya. Intinya hitobah tuh, ana tuh
Pertama hitobah tuh hafalin, gak usah banyak bicara. Oh, teman-teman anak tuh banyak bicara, banyak tanya gini tentang hitobah. Ya akhir-akhirannya gak ngafalin ujung-ujungnya. Intinya hitobah tuh hafalin dulu. Ya, hafalin dulu. Ketika udah hafal, tampilkan dulu. Sesuai dengan kualitas antum gitu, sesuai dengan kemampuan antum dulu, tampilkan dulu. Toh nanti ada salahnya, ada perbaikan. Ini loh logatnya, ini loh anunya gitu, nanti santai. Nanti masalah lagi ini lagi paling penting, masalah makna. Makna itu teman-teman, gak usah ribet makna. Rata-rata teman-teman ribet makna. Aku gimana mau hafal, aku gak tahu maknanya gitu. Serius teman-teman, ketika udah hafalannya tuh mendarah daging, hafal banget gitu. Hafal banget. Nanti antum paham dengan sendirinya, serius. Paham dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, sekarang gini aja. Masalah hitobah kita selesai gitu. Sekarang yang paling terpenting silahkan bertanya. Pertanyaannya bebas. Nanya apapun tentang bahasa Arab. Enggak, meskipun tentang bahasa Arab terserah. Ya, meskipun enggak tentang hitobah. Intinya hitobah hafalkan dulu gitu. Jangan banyak tanya, hafalkan dulu. Setelah hafalkan, tampilkan. Setelah tampilkan, perbaikan. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya bebas, nanya apapun. Asalkan jangan nanya tauhid. Kalau nanya tauhid takut murtad. Oke, tafadhol. Ustaz, Tafadhol. hitobah itu pidato gitu Ustaz ya? Pidato. Tadi itu kan pidato itu tadi ada buat muqaddimah itu, setelah muqaddimah ada istilah. Cuma muqaddimah doang. Gimana? Putus-putus. Kan pidato kan Ustaz. Pidato ada muqaddimah, ada isi, setelah itu ada penutup. Nah, Betul. dengar Ustaz? Dengar. Itu buat muqaddimah itu yang Ustaz sampaikan tadi. Sebenarnya gini, muqaddimah itu dari saya sih bebas, tapi jangan pendek-pendek banget. Kalau pendek banget saya gak akan terima hitobahnya, seperti itu. Itu ya muqaddimah tuh Setelah itu isinya gimana Ustaz? isinya itu tadi Ana udah bahas isinya, i'lamu ayyuhal ashab gitu aja, dikit aja isinya. Gak usah banyak-banyak. Kalau antum mau banyak tulis aja semua pidato saya. Gitu. Terus penutupnya kan? Itu wa fil khitam wa fil akhir gitu tadi penutupnya. Oh gitu. Ada teksnya nggak sih Ustaz? Dibagi maksudnya itu gitu. Inilah muqaddimah, ini isi, dan ini penutup. Teksnya itu kan udah dibagi sama yang penutup, yang ini awalannya gitu. Oh, teks sudah ada. Teks sebenarnya ada, tapi itu filenya hilang seperti itu. Jadi kalau gak keberatan tulis aja seperti itu. Pidato saya gak banyak kok, gak banyak. Yang banyak itu ketika antum tulis semua. Kalau Anda nyuruh kalau Anda hanya nyuruh muqaddimah, paragraf pertama, paragraf terakhir itu gak banyak gitu. Kalau ngapal kan, kalau jatuhnya ngapal itu kan otomatis kan ada teks yang harus lihat tuh. Kalau nggak ada teks kan susah gitu. Ya ditulis dulu kan. Iya kan ditulis dulu akhirnya. Tadi Ana ngerekam yang pidato Ustaz, kalau Ana share di grup. La baksa Ustaz. La ba'sa, tafadhal. Tafadhal. Kalau pembukaannya itu bikin sendiri nggak boleh ya Ustaz ya? Asalkan banyak dan bagus saya terima. Intinya kalau menyetorkan pembukaan, kalau mau pembukaannya lain, setorkan dulu apa pembukaannya. Setorkan dulu kan. Takutnya pembukaannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu panjang mukadimahnya loh, bukan seperti itu. Tapi siapa yang nggak tahu mukadimah seperti itu? Enggak, jangan. Mukadimahnya harus bagus banget. Ana gak mau hitobah mukadimahnya cek-cek, gak mau Ana. Ya Ana gak menghina mukadimah sih. Semua mukadimah intinya bagus. Tapi di dalam hitobah
itu kita tidak los-losan mukaddimah. Mukaddimah jelek sedikit itu kita hitobahnya jelek serius. Mukaddimah yang dilihat pertama. Seperti gini. Azkia kenal sama Fatimah. Pertemuan pertama itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu menentukan Azkia. Azkia itu akan akrab dengan Fatimah. Azkia itu akan sejoli dengan Fatimah. Sejoli itu akrab banget, teman sejati gitu. Tergantung pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama Azkia sama Fatimah itu sudah tengkar, sudah ribut, baru kenal udah ribut gitu. Maka selama-lamanya Azkia itu tidak akan pernah bersatu dengan Fatimah. Asyap. Kalau Fatimah sama Azkia pertamanya itu kenalnya baik-baik aja, maka akan baik-baik aja seterusnya. Sama seperti hitobah, kalau penampilan pertamanya, kalimat pertama itu kan mukaddimah. Kalau mukaddimahnya udah jelek, maka saya langsung contreng jelek seperti itu. Hitobahnya jelek. Tapi kalau mukaddimahnya udah bagus, insya Allah bagus ke depannya seperti itu. Itu perumpamannya. Afwan, saya bawa-bawa nama Fatimah sama Azkia. Soalnya ini kompak banget. SpongeBob lagi. Anda pengen sebenarnya, Anda suka SpongeBob teman-teman. Bahkan kalau antum tahu, saya tuh aktif setiap pagi tuh Anda nonton film SpongeBob. Tadi SpongeBob sama Sandy. Aduh apa? Angkat jangkar itu. Iya, angkat jangkar tahu gak? Yang SpongeBob tuh apa? Pakai ininya palsu, pakai karet gitu. Pakai apa gitu? Ininya palsu, lomba angkat jangkar. Ana suka film SpongeBob. Ana tuh yang suka SpongeBob. Enggak, SpongeBob aja kartun. Ana selain nggak suka Doraemon, nggak suka Jimmy Neutron, nggak suka Rudy Tabuti, nggak suka. Ana sukanya SpongeBob. Karena nama Fatimah janjian Ustaz. Kenangan kelas September. Bagus. Ana insya Allah besok taklim lagi. Ana pakai background SpongeBob lah. Gak mau pakai Realme. Realme katanya Ustaz Muslim nggak bisa. Ini nih, kenapa gue gak bisa gitu? Gak ada fiturnya Zat di Realme, memang gak ada buat nampilan background itu. Oh, antum tahu Ustaz, memangnya pernah pakai Realme gitu sebelumnya? Iya, pernah. Oh, sekarang Realme. Sedang kita ganti jadi Oppo, Zat. Oppo. Ya Allah. Oppo, bahasa Jawa Oppo itu. Yang Ustaz Muslim tuh mana sih? Kenapa, Ustaz? Antum Muslim mana, Ustaz Muslim? Asal? Ya. Janubiyah, Ustaz. Janubiyah. Asal mana? Kalimantan, Ustaz. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Berarti antum yang viral itu. Viral apa, Ustaz? Iya, goyang Banjar. Astagfirullah. Di TikTok itu yang itu goyang Banjar, serius. Wih, viral tuh. Enggak, Zat, saya enggak suka goyang-goyang. Iya, antum. Di Banjarmasinnya, wah. Enggak sih, bukan orang Banjarmasin, orang-orang niru-niru goyang Banjarmasin gitu. Katanya goyang Banjar gitu. Wih. Oke, yang lain. Boleh nanya, Ustaz. Ini apa dia? Adol. Antum ini di pondok, Ustaz? Iya, di pondok. Anak gak ngaji, soalnya ngajar. Ajian kitab sekarang. Oh, enggak. Stay-nya berarti di pondok ya, Ustaz ya? Sebenarnya gini, teman-teman. Anak cerita sedikit ya. Kalau Ustadz Muslim ini paham, insya Allah. Kalau teman-teman yang belum kuliah, insya Allah belum paham. Gini, teman-teman. Saya cerita ya, supaya antum tuh insya Allah hidupnya ke depan itu aman gitu teman-teman ya. Anak cerita ya. Insya Allah teman-teman yang udah selesai kuliah atau sekarang kuliah insya Allah paham. Ada tuh dulu ngontrak teman-teman, ngekos ngontrak gitu, dan ya bayangin aja anak kampus kalau ngekos ngontrak itu hidupnya gak beres. Serius.
Kalau nggak percaya, tafadhol buktikan. Seperti itu. Nggak beres. Tergantung individunya sih, tergantung personalnya sih. Tapi kalau kita mengukur rata-rata kalau mahasiswa itu dieloskan, dibebaskan, seperti ngekos, ngontrak itu kan bebas teman-teman. Bahkan bawa cewek ke kontrakan itu sampai nginep-nginep itu, udah hal biasa di Malang. Di Malang ya, nggak tahu di daerah kalian. Ana sering loh teman-teman Ana bawa cewek ke kontrakan dulu nginep. Ya Allah, ini kok kehidupan kontrakan ini kok kayak gini gitu. Ana tuh alumni pesantren terus melihat sesuatu yang bebas kayak gini. Ana tuh apa ya? Hancur Ana tuh serius. Waktu itu Ana hancur. Ana mengira Ana hancur karena Ana alumni pesantren. Jadi 2 tahun saya ngontrak, saya memutuskan untuk putus kontrak, ngekos gak mau, ngekos juga bebas. Ngekos itu bawa cewek ke kosan itu aman-aman aja di Malang. Bawa cewek ke kosan, ke kamar itu bahaya banget teman-teman. Sama juga yang cewek bawa cowok ke kosannya itu aman-aman aja, gak ketat di Malang los. Jadi Ana putuskan meskipun Ana tuh orangnya gak terlalu baik-baik amat lah gitu, gak terlalu soleh-soleh banget lah, Ana memutuskan untuk mondok. Mungkin meskipun nakal di pondok ada ngajinya gitu. Mungkin meskipun nakal-nakal di pondok ada jemaahnya gitu, ada berjemaahnya. Daripada ngontrak gak pernah berjemaah gitu. Daripada ngontrak gak pernah ngaji gitu kan. Ana pengen mondok ada ngajinya, ada jemaahnya gitu. Ada tahajudnya, ada duhanya. Meskipun nakal yang penting kita ada gitu teman-teman. Daripada gak ada sama sekali. Nah, sekarang saya mondok ya mendingan lah daripada dulu ada jemaahnya, ada ngajinya, seperti itu. Ana izin tadi ke Kiai Ana kok los kok apa ya, bukan los sih, apa ya, enakan. Kiai Ana tuh enakan orangnya, jadi izin nggak ngaji gara-gara ngajar. Oh nggak apa-apa kata Kiai gitu. Jadi suatu saat antum hidup di luar, entah seumpama Fatimah Askia, Ustadz saya gak mau kuliah di Indonesia, saya maunya di Mesir. Di Mesir teman-teman saya juga seperti itu. Mesir tuh hampir sama dengan Indonesia. Jangan samakan si Mesir sama Yaman. Yaman itu ya hidup di Yaman tuh memang bagus lah. Sebebas-bebasnya di Yaman itu sulit untuk berbuat dosa. Yaman itu ya rumahnya para aulia. Enggak, di Yaman tuh aman. Tapi kalau di Mesir, aduh bebas teman-teman, cewek cowok berbaur apa bebas. Mesir teman-teman seperti Indonesia, bebas banget. Hati-hati teman-teman saya di Mesir tuh juga merasakan sekarang, meskipun kuliah di Timur Tengah tapi kehidupannya tuh tidak seperti yang dia bayangkan. Seperti itu yang dulunya dia bayangkan hidup di Timur Tengah itu islami gitu, sama harus jaga-jaga diri seperti itu. Tapi kalau Yaman aman lah. Qatar, harus jaga-jaga diri. Arab Saudi harus jaga-jaga diri. Ya, kalau di antara antum ada yang mau ke Timur Tengah, ya harus jaga-jaga diri. Yaman, Ana gak meragukan lagi kalau Yaman. Memang di sana tuh bagus di sana. Dan makanya Habib Alwi mau ke sana ya karena di sana memang bagus. Ya seperti itu. Tapi di Yaman tuh kehidupan tuh melarat gak sih? Ya sengsara lah. Gak semakmur Saudi, gak semakmur Qatar gitu. Yaman tuh gersang. Aduh, ya Yaman tuh antum tahu gak? Ibu kotanya Yaman, ibu kota itu lebih bagus kota kalian gitu. Jelek ibu kotanya, ibu kota loh. Dari saking miskinnya gitu. Tapi kalau keilmuan, masya Allah, gak ada yang menandingi keilmuan. Tapi kalau miskin, jelek ibu kota Yaman. Tapi kita jangan memandang jeleknya. Keilmuannya di sana. Itu teman-teman di sini ya. Ini kan ada yang baru kuliah seperti ini Maelia, hati-hati. Ya lebih baik berangkat dari rumah ke kampus seperti itu daripada antum ngontrak kos gak jelas seperti itu. Ustadz, apakah cewek-cewek di sana juga seperti itu? Wah, lebih parah. Teman-teman cewek Ana tuh yang ngontrak atau ngekos itu lebih parah dari Ana. Parah banget. Parah. Teman-teman Ana tuh ya belak-belakan aja biar antum paham lah dunia luar. Ada yang sampai nginep-nginep di hotel sama cowok. Serius, teman-teman cewek Ana. Ini niat kuliah enggak sih gitu. Ana sampai bilang kayak gini, sampai Ana nasihati orangnya. Kamu niat kuliah enggak sih? Ya kuliah lah, kan aku masuk belajar.
Ya tapi kerjaannya gak gitu-gitu juga gitu. Ya gimana lagi katanya. Ya gitulah kehidupan di luar. Jangan sampai terjerumus seperti itu. Ana tuh pindah ke pondok ya, Ana menghindari itu. Menghindari semuanya itu yang serba maksiat gitu. Mungkin pondok ada ngajinya, mungkin pondok ada jemaahnya gitu. Meskipun nakal di pondok, yang penting ada jemaahnya gitu, daripada dulu yang nggak jelas. Gitu. Ustadz Muslim dulu kuliah di mana? Ana kuliahnya di tempat di Banjar juga saat nggak kemana-mana, nggak stay di apa itu namanya kos-kosan, nggak tahu sih di dunia kos-kosan itu seperti apa. Dari rumah kampus bolak-balik ya. Iya benar sekali Ustaz. Dan Aman Masya Allah insya Allah. perjuangan antum luar biasa untuk menempatkan diri di pondok itu, ya luar biasa kan itu dah. Nggak tahu. Ya Insya walau Allah juga bagaimanapun semerautnya hidup kan, kalau udah stay di pondok tuh ya kayaknya lebih mending deh daripada di luar gitu. seperti itu. Ana sempat mikir kayak gini, Ana tuh kan kadang seperti itu sih. Tapi kadang Ana ngaji. Tapi Ana mikir, ya kalau alasannya ada ngajinya tapi nakal di pondok gak enak ke kiai. Jadi minimal lah aktif dikit-dikit gitu. Daripada dulu gak pernah ngaji. Iya, insya Allah ada keberkahan ya Ustaz. Amin. Dari pondok, dari kiai gitu. Enggak, ana lihat yang bebas itu kota-kota besar. Jawa Barat itu bahaya itu. Kuliah di Bandung bahaya. Bogor bahaya. Intinya Jawa Barat itu bahaya. Kalimantan, daerah saya Madura itu yang enggak juga sih. Meskipun Madura itu kental banget Islamnya, di sana juga bebas mahasiswanya. Ya Paling intinya kalau Aceh ya Ustaz. semua tempat sih, Askia, semua tempat sih. Gak hanya meskipun Aceh yang terkenal dengan hukum Islamnya, semua tempat pasti kalau ada yang namanya bebas ya, namanya dunia bebas, kita bebas ngapa-ngapain, kan kontrak itu bebas. Ya pasti ya bebas. Karena kangen Ustaz Ali Ustaz. Apa? Karena kangen Ustaz Ali. Ustaz Ali, iya Yaman itu. Seperti itu. Oke teman-teman, itu aja ya. Ayo pertanyaan bahasa Arab, gak apa-apa. Pertanyaan bahasa Arab. Ini hanya apa ya? Hanya ya intermezzo tuh. Biar tentu yang intinya yang masih belum kuliah atau gimana kan punya rencana kuliah kan, masa antum SMA langsung nganggur. Janganlah, terus Maaf. teruskan. Apa Ustaz? Saya kan insya Allah kalau ada umur mau masuk pesantren nih, tapi jalur beasiswa. Kalau misalkan lolos, insya Allah saya masuk. Bagi ilmunya juga Ustaz, di pesantren itu seperti apa? Pesantren mana itu tempatnya? Pesantrennya Ustaznya Oki Ustaz. Ya Allah, oke, Maskanul Hufat ya. Iya. Ya intinya di pesantren itu enak banget serius. Intinya di pesantren itu patuh peraturan seperti berjemaah, kalau di Ustadz Oki ngafalin Quran berjemaah, jangan keluar batas-batas pondok. Intinya peraturan pesantren itu dilaksanakan gitu. Ya peraturan pesantren intinya larangan jangan dilanggar, kewajiban harus dilaksanakan. Insya Allah indah. Dan kualitas anak pesantren itu lebih mumpuni daripada kualitas anak-anak yang kuliah di negeri. Serius, saya ulang satu kali lagi. Kualitas anak pesantren itu jauh lebih mumpuni daripada anak-anak yang bukan pesantren. Jauh banget. Tingkat persaingan di dunia kampus, serius. Kadang-kadang di kampus itu campuran semuanya. Anak-anak elit, anak-anak orang kaya kan, yang nggak pernah mondok, anak-anak orang kaya, yang mana dia itu kuliah di negeri, yang sekolahnya tuh mahal banget, yang keluaran sama alumni pesantren, yang mereka tuh ya belajar kitab, nggak polos gitu. Kualitasnya berani diadu nanti di dunia kampus. Ana berani ngadu. Ya.
Serius, rata-rata yang sukses-sukses di kampus itu anak-anak pesantren. Anak-anak yang elit-elit itu tertinggal semuanya karena mereka tuh terlalu bebas di luar, teman-teman. Jangan antum itu, ya intinya jangan terlalu bebas lah. Karena mereka tuh terlalu bebas. Iya, mereka itu pinter matematikanya, pinter apanya, tapi belum tentu di dunia kampus bisa mengalahkan santri. Saya aja meskipun adu ilmu bahasa Indonesia dengan teman-teman, ini bukan sombong saya, tadus bin nikmah gitu, tadus bin nikmah. Ilmu bahasa Indonesia, ilmu sastra, kan saya di jurusan sastra Fakultas Sastra. Saya adu ilmunya sama mereka, insya Allah saya berani adu kualitas. Saya alumni pesantren. Setiap bulannya saya itu 5.000 di pesantren, murah banget. Mereka itu teman-teman anak ada yang 1.500.000 per bulannya di sekolah elit memang di Malang dan di universitas di sekolah-sekolah yang lain. 1.500.000, ada yang 2 juta per bulannya gitu, SPP gitu. Ya. Tapi buat apa kuliah mahal-mahal? Toh persaingan di dunia kampus mereka tetap kalah. Intinya tempat yang paling bagus untuk kita mencari ilmu, untuk meningkatkan kualitas kita, untuk mengembangkan diri kita itu di pesantren. Anak berani taruhan semuanya itu. Ya. Intinya anak-anak pesantren tuh, anak-anak orang luar tuh kalah sama anak pesantren gitu. Serius kalah. Ustaz, Gimana? Mau Askia nih, Ana lihat gak mondok Askia. Antum pernah mondok? ini Ustaz, saya sebenarnya kan punya mimpi sama juga tuh kayak Habib Alwi gitu kan Ustaz. Sebenarnya mau mondok tapi saya tuh nggak, apa sih namanya Ustaz? Hatinya masih ragu gitu Ustaz, sama keluarga juga nggak dibolehin. Loh, gini. Oh iya, terus. Jadi kan akhirnya kan saya lanjut SMA Islam gitu Ustaz. Terus saya mikir, kata mama juga pasti ada Ustaz itu di sekolah lulusan Al-Azhar nanti dibantu kayak gitu Ustaz. Gini. Emangnya Nasihat bisa ya Ustaz? Nggak lulusan pesantren masuk Al-Azhar? gini teman-teman, untuk nasihat untuk antum semuanya ya yang ada di sini. Ya, yang masih mau belajar gitu. Gini teman-teman. Memang banyak anak-anak itu yang tidak pernah mondok tapi dia kuliah di Al-Azhar. Yang mana mereka itu tidak pernah mondok, kuliah di Dubai, kuliah di Units Emirat Arab gitu, Emirat Arab. Terus kuliah di Yaman, seperti itu. Tapi tahu gak bahwasanya mereka tuh nyesel gak mondok dulu. Mereka kuliah di Timur Tengah, mereka tuh nyesel. Kenapa gua tuh gitu, teman-teman anak yang dari Jawa Barat itu. Kenapa gua tuh dari dulu gak mondok, Mi? Lo kenapa? Aku nyesel sekarang, gue nyesel sekarang katanya. Lo kenapa nyesel? Karena pelajarannya itu pelajaran agama dan mereka itu nol banget. Makanya kemampuan otak mereka tuh gak mampu karena masih belum disentuh ilmu agama seperti itu. Masih belum ada ilmu agama spesial pun. Terus sedangkan anak-anak mondok yang sudah paham kitab, bahasa Arab udah mahir, mereka tuh kuliah di Timur Tengah, mereka itu santai-santai aja. Semester pertama sebabnya ini dulu waktu aku kuliah ini aku dulu waktu belajar SMP, semester kedua belajar nahwu. Ini aku dulu waktu belajar di SMA. Enak banget anak-anak mondok ketika kuliah di Timur Tengah. Enak banget karena kadang Timur Tengah itu lebih rendah pembelajarannya daripada Indonesia. Serius. Masa Ustadz? Iya. Di Indonesia itu tingkat pembelajaran kitab, nahwu, sorof itu kadang lebih tinggi daripada Timur Tengah. Pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, antum insya Allah gak asing dengan pondok pesantren ini, Lirboyo, itu semua pondok pesantren salaf dan kitabnya tuh Masya Allah banget. Santrinya yang paham kitab Masya Allah banget. Kuliah di Timur Tengah jadi orang paling pinter. Kenapa? Karena pembelajaran di Timur Tengah itu lebih rendah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, boleh Askia itu kuliah di Timur Tengah, dibantu sama ustadznya. Tapi mohon, sebelum kuliah di Timur Tengah, pahami dulu kitab, pahami dulu bahasa Arab. Biar gak nyesel ketika kuliah di sana. Seperti itu. Nyesel loh teman-teman ketika gak paham apa-apa tentang ilmu agama, tentang kitabiah, tentang baca kitab, tentang nahwu sorof. Nyesel loh kenapa gak belajar dari dulu gitu. Gitu. Kalau sekolah anak, alhamdulillah sekolah Islam sih Ustaz. Makanya anak belajar di takalam bahasa Arab.
Malah Islam tapi ada metode baca kitabnya gak? Itu perlu banget. Nahwul Rob gitu ada. Enggak segitunya sih Ustaz, makanya kan waktu kemarin-kemarin kan sering lihat IG Alwi itu Ustaz. Mm-mm. Karena Intinya wah ada takalam nih, ya udah daftar Ustaz. anu ya, semakin tingkatkan ilmu kitabiah gitu. Kalau memang mau kuliah di Timur Tengah, semakin tingkatkan. Biar gak nyesel nanti. Fatimah kalau mau kuliah di Timur Tengah itu tingkatkan. Taufikul Hafid ini insya Allah sudah pengalaman lah. Dia pernah mondok ya Taufikul Hafid ya? Kayaknya gak ada orangnya nih. Ya mungkin itu aja ya dari Anda teman-teman. Hitobahnya intinya hitobah tuh ngafalin doang, nggak ada hitobah tuh apa ya bukan dipraktekin. Ya hitobah tuh bukan dipahami, ya dipahami sih, tapi lebih metode menghafal. Setelah menghafal praktekkan aja ya apa yang dihafalin. Masalah paham hitobahnya atau enggak belakangan gitu. Itu aja. Belakangan. Oke, mungkin itu aja dari Ana. Kita udah belajar ya. Semangat teman-teman belajarnya. Laura Syifa Safinatun, semangat. Saya kasih kalian kelonggaran sampai hari Senin. Ya, hari Senin batas pengumpulan Senin malam Selasa, bukan hari Selasa ya. Senin malamnya jam 19.00 Isya adalah batas terakhir pengumpulan videonya. Seperti itu. Ya, ini waktu yang panjang banget karena antum menghafalinnya sedikit. Kalau takalam dulu tuh tanyain ke itu sih siapa tuh yang udah 2 kali. Disuruh ngafalin semua teman-teman. Disuruh ngafalin hitobah yang anak tadi baca tadi video tuh, yang video tadi itu disuruh hafalin semua. Waktunya 1 minggu juga. Antum sekarang nggak semuanya, hanya beberapa paragraf aja hafalin. Terus Askia kirim videonya ke grup biar teman-teman bisa melihat juga seperti itu. Oke, syukron jazilan ala husni istimamikum. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Ya Allah.